warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara bil imani qulubana wa aqama bi syari'atihi qura'i nufusana hamdan yaliqu bi dzatihi wa jalalihi wa kibriyaihi wa jamalihi wa 'azamatihi wa kamalihi kullama dzakarahu adh-dzakirun wa ghafala 'an dzikrihil ghafilun wassalatu wassalamu atammal akmalan 'ala madinatil ilmi wal irfan sahibil haqiqati wal burhan khair ni'matin muhdah wa akmali khilqatin mujtabah sayyidina wa maulana abil qasim Muhammad bin Abdullah wa alihi akramin wa sahbihil muhtadin wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya man maqaidul umuri kulliha biyadihi wa ilaihi yarjul amru kulluh ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah alaina fathan qariba ya fattah ya alim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman warzuqni fahman Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Amma ba'd. Alhamdulillahilladzi jama'na wa iyyakum fi hadzal majlisil mubarak fi hadzal majma'il mubarak fi hadhil jum'atil mubarakah wa fi hadzal ma'hadil mubarak ma'hadil babus salam alladzi insyaallah tatanadzal alaihimul barakah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafadhumul malaikah wa dzakarahullahu fi man 'indah. An Amirul Mu'minin Abi Hafiz rahimahullah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap perbuatan itu sesuai dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya apa yang kamu perbuat berdasarkan apa yang kau niatkan. Maka dari itu ayuhal ikhwan, wahai tulabul ilim, wahai para santri-santri, untuk memperbaiki niat kita sebagai tulabul ilim, yang menjadi tulabul ilim yang beriman, berilmu, beramal dan berakhlak mulia, serta mengikuti jejak Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Dan juga telah disebutkan dari Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, disebutkan bahwa talabul ilm terbagi menjadi tiga. Orang yang menuntut ilmu itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, orang yang menuntut ilmu untuk menjadikan ilmunya bekal akhirat, serta dia tidak berniat semata-mata karena Allah Ta'ala. Dia berniat untuk mendapatkan ridha Allah dan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka orang yang pertama ini termasuk orang yang beruntung. Dan yang kedua ada pula dia orang yang menuntut ilmu hanya untuk mendapatkan kemuliaan, mendapatkan penghargaan dari orang lain. Maka orang ini termasuk orang yang bahaya. Maka dikhawatirkan orang ini apabila dia meninggal mendapatkan su'ul khatimah wa na'udzubillah. Dan apabila Allah memberi dia taufik, memberi dia hidayah, dia bertaubat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang ini termasuk orang yang beruntung, berkumpul bersama orang yang pertama tadi. Tetapi ada juga orang ketiga, dia ini menuntut ilmu hanya untuk bermegah-megahan dalam dunia. Menuntut ilmu dia ini telah dikuasai oleh syaitan wa na'udzubillah. Dan dia ini menuntut ilmu hanya untuk melihatkan dirinya kepada orang lain. Dia tidak ingin mendengarkan nasihat. Ini dia berpakaian seperti ulama, berbicara seperti ulama, tapi dia tidak mengikuti jejak ulama. Wa na'udzubillahi min zalik.
Maka dari itu ayuhal ikhwan, kita harus mengikuti jejak para salihin, jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menjaga salat 5 waktu. Karena kata Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad Qutbil Irsyad wa Guthil Ibad wal Bilad, dikatakan beliau di dalam kitabnya bahwa menjaga amal saleh itu amal yang kecil, amal kecil yang pahalanya kecil bisa menjadi besar apabila dengan niatnya yang baik, dan amal yang besar pahalanya bisa menjadi kecil pahalanya karena niatnya yang jelek, yang kurang baik. Dari itu harus bagi kita untuk memperbarui niat kita dalam menuntut ilmu. Khususan antum sekarang di Pondok Pesantren Babu Salam, nikmat besar antum. Di sini bukan berarti antum dibuang sama orang tua antum, tapi di sini untuk talabul ilm, menuntut ilmu. Jadi santri yang beradab, yang berilmu, beriman, beraman dan berakhlak mulia, serta menjaga kehormatan antum, beradab bersama ustadz-ustadz, beradab bersama para masyayikh di sini, beradab bersama para khalifah yang lebih tua dari antum beradab kepadanya, dan yang lebih muda dari antum sayangi. Jangan saling berpecah belah. Dan seperti yang disebutkan dalam suatu kisah, ada ahli ibadah yang berasal dari Bani Israel. Bani Israel saat itu melanda kelaparan, melanda musibah yang berupa kelaparan. Dan saat itu ini pria merasa kasihan, dan saat dia berpergian dia melihat ada gurun pasir, dan saat itu dia melihat, ya Allah, dia berpikir, melintas di pikirannya, ya Allah, ini kalau gurun pasir ini berubah jadi makanan, akan saya bagikan ini makanan ini kepada orang-orang Bani Israel yang kelaparan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu pada nabi yang hidup pada masanya itu, turunkan wahyu bahwa Allah telah mengabulkan niatnya ini dan menjadikan orang ini, Allah beri dia pahala seperti dia bersedekah makanan satu gurun pasir itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang selalu baik dalam niat-niat kita, yang menjadi penuntut ilmu yang beriman, berilmu, beramal dan berakhlak mulia, serta mengikuti jejak Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Fa nasallallahu al-azim min mahdi fadlihi al-amim an yakuna hadzal kalam maqbulan ladaihi wa an yuhsina wuqufi baina yadayhi innahu ala ma yasha'u qadir wa bi ibadihi latifun khabir wa an yaj'alna minal ladzina ittaqaw rabbahum wa yutil a'marna fis siha wal afiyah wa yubarik lana fiha wa yubarik lana fi hadhihi sanah wa bis sanah al atiyah wa yaj'alna ma'al qaumil ladzina yastami'una al qawla fayattabi'una ahsana. Wa hadza minni, ini saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah perbuatan dan salah perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.